Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, good morning. How is your life? Bagaimana kabarnya untuk siswa-siswa SMP Negeri 1 Bonorowo yang saya banggakan? My life is running well. Kalau Bu Guru dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat. And I hope so you are. Dan saya harap kalian juga dalam keadaan baik dan juga sehat semuanya. Amin. Ya, bertemu kembali dengan saya, Mutia Setiawati. So it means we are going to learn English. Jadi kalau bertemu dengan saya, berarti kita akan belajar bahasa Inggris ya. Dan sekarang kita sudah masuk ke unit 9. Materinya adalah past simple tense. Berarti kita akan mempelajari tentang tense ya, tenses. Di semester ini sebelumnya kalian sudah mempelajari 2 tenses, yaitu simple present tense dan juga ada present continuous tense. Semoga kalian masih ingat tentang materi-materi itu, dan kalau ada yang lupa silahkan dibuka kembali dan dipelajari kembali ya. Pokoknya kalau bisa jangan sampai lupa. Oke? Ya. Sebelum kita masuk ke slide yang kedua, let's say basmalah together before we start our learning today. Jadi mari kita baca basmalah bersama-sama sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan juga kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, ya. Learning objective atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi rutin maupun tidak rutin atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau sesuai dengan teks penggunaannya. Dan perhatikan unsur kebahasaan simple past tense ya atau past simple tense. Jadi ini yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Oke, pay attention to the sentences below. Jadi kalian disuruh untuk memperhatikan pada kalimat yang ada di bawah ini. Jadi ada 2 kalimat dan silakan kalian perhatikan ya kata yang digaris bawahi. Jadi ada 2 kalimat lalu di masing-masing kalimat itu ada yang digaris bawahi. Oke, sebelumnya kita baca dulu ya. Kalimat yang pertama, I was a student. I was a student. Itu kalimat yang pertama. Yang kedua, Ahmad studied English last night. Ahmad studied English last night. Ya, sekarang kita translate atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang pertama artinya adalah saya seorang siswa. Tapi di dalam kurung di belakangnya ada kata keterangan dulu. Ya, jadi di sini saya seorang siswa, tapi ini adalah kejadian yang sudah berlalu, yang sudah terjadi kan dulu ya. Berarti si saya ini sekarang sudah bukan siswa lagi. Lalu kalimat yang kedua, Ahmad belajar bahasa Inggris kemarin malam. Di sini juga ada kata keterangan kemarin malam. Berarti ini sudah terjadi ya. Lalu apa sih hubungannya kalimat terjemahan ini yang menyatakan dulu dengan yang menyatakan kalau ini adalah kejadian yang terjadi dulu atau di masa lalu dengan kata yang digarisbawahi. Ya, jadi sebenarnya kata yang digarisbawahi ini nanti akan membuat atau mengindikasikan kejadian yang terjadi di masa lampau ya. Lalu bagaimana hubungannya ya kita pelajari, oke. Ya. The past simple tense adalah kalimat dengan menggunakan past simple tense untuk menyatakan kejadian yang terjadi di waktu lalu atau lampau. Ya, jadi past simple tense ini adalah tenses yang akan kita gunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi apabila kalian ingin menceritakan kejadian atau kegiatan kalian di masa lampau, berarti kalian harus menggunakan past simple
tense ya. Oke, nah kalau kita ilustrasikan dalam timeline ya, jadi ini adalah ya anggap ini garis waktu ya, yang di sini ada kata keterangannya ya, ada sekarang. Nah, kalau sekarang ini berarti sekarang ini yang sedang terjadi. Nah, kalau past simple tense ini terjadi di masa lampau, di yang ada tanda silang besar merah ya. Nah, kalau kalian menggunakan past simple tense, berarti kalian menceritakan kegiatan atau kejadian yang terjadi di masa lampau di sini tempatnya ya, di masa lalu. Seperti tadi contohnya, I was a student. Lalu yang kedua, Ahmad studied English last night. Nah, kedua kalimat ini adalah kalimat yang menggunakan past simple tense. Dan ini menyatakan kegiatan atau kejadian atau keadaan ya yang terjadi di masa lampau. Dan kata yang digarisbawahi ini yang tadi sudah saya minta untuk kalian perhatikan, ini adalah kata yang mengindikasikan bahwa kita menggunakan past simple tense ya. Di sini ada was, be ya, ini be dalam bentuk past tense. Lalu di sini ada studied. Ini juga adalah past verb ya, verb 2 lah. Kan kalau biasanya kalian dengarnya study bukan studied. Di sini pakainya studied karena kita sedang ini menyatakan kegiatan si Ahmad ini belajar kemarin malam ya, sudah berlalu di masa lampau, jadi kita menggunakan verb 2 atau past tense. Lalu untuk keyword atau kata kuncinya, jadi keyword ini berarti kalau selama kita mempelajari past simple tense, ini kata yang bisa kalian pilih. Yang pertama, was atau word. Jadi pilihannya kalau kalian ingin membuat kalimat, kalian membutuhkan to be atau be, yang bisa kalian pilih adalah was atau were. Ya, tidak boleh kalian milih is, am, are, tidak boleh kalau kalian ingin menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lampau. Begitu juga dengan verb. Verb yang akan kita gunakan di materi ini adalah verb 2 atau past verb. Ya, contohnya adalah studied. Kalau verb 1 atau base verbnya kan study. Nah, kalau di sini studied. Jadi dalam bentuk yang kedua atau past verb. Oke. Nah, two kinds of sentences. Jadi kalimat itu ada dua macam. Kita ambil contoh kalimat yang tadi sudah kalian perhatikan. Yang pertama, I was a student. Lalu yang kedua, Ahmad studied English last night. Ini merupakan dua kalimat yang berbeda. Ya, ini adalah kalimat yang berbeda. Di kalimat yang pertama, ini kita sebut dengan kalimat verbal. Di kalimat yang kedua ini, kita sebut dengan kalimat nominal. Di materi tenses yang sebelumnya juga ini sudah saya jelaskan tentang dua jenis kalimat ya. Jadi itu sama. Dalam secara keseluruhan bahasa Inggris itu terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat verbal dan nominal. Kalian bisa membedakan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Di kalimat verbal yang digarisbawahi adalah was. Lalu di kalimat yang kedua di sini seharusnya kata studied itu yang digarisbawahi dan itu yang mengindikasikan bahwa ini merupakan kalimat nominal. Nah, apa sih kalimat verbal dan apa kalimat nominal itu? Mari kita bahas. Walaupun sebelumnya sudah pernah saya jelaskan perbedaannya, tapi untuk mengingat kembali akan saya jelaskan kembali. Ya, kalimat nominal ya. Tadi I was a student ini merupakan kalimat nominal. Kalimat nominal ini karena ya di kalimat ini tidak memiliki kata kerja yang misalnya belajar, lalu menggambar, berjalan. Di sini tidak ada, di sini hanya ada a students ya, hanya ada noun. Nah, dalam kalimat ini kan kita butuh be ya untuk menghubungkan antara subjek dan juga entah itu adjective, adverb ataupun noun, kita membutuhkan be. Nah, di sini kita menggunakan be-nya adalah was karena ini terjadi di masa lampau dan kita sedang mempelajari past simple tense. Jadi ini adalah kalimat nominal. Nah, di bawahnya ada 3 kotakan lagi. I was a student,
I was not a student. Lalu was I a student? Ini adalah 3 bentuk kalimat ya. Yang pertama I was student berarti itu adalah kalimat positif. Kalimat positif ini digunakan apabila kalian ingin memberikan pernyataan. Ya, di sini adalah pernyataan I was a student. Saya adalah seorang siswa dulu ya. Nah, kalau yang di tengah adalah kalimat negatif. Apabila kalian mau bilang tidak atau bukan. I was not a student. Saya bukan seorang siswa. Nah, ini adalah disebut dengan kalimat negatif. Lalu yang ketiga, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Was I a student? Interrogatif berarti adalah kalimat tanya. Lalu untuk patternnya, ya, di sini bisa kalian lihat, kalau kalian sulit dan memang sebenarnya tidak baik kalau kalian menghafalkan pattern atau rumus. Jadi kalian bisa mengingat-ingat satu contoh ini untuk kalimat nominal. I was a student. Berarti kalau kalian ingin membuat kalimat negatif, hanya tinggal ditambahin not setelah be atau setelah was atau were-nya. Lalu kalau untuk di kalimat interrogatif, berarti diubah posisi antara be-nya dengan subjeknya. Ya, berarti pakai was atau were-nya itu di depan, baru subjeknya di belakangnya, dan jangan lupa diberi tanda tanya. Kalau itu kalimat interrogatif. Ya, silahkan kalian ingat-ingat lah. Pokoknya diingat-ingat kalau kalian kebingungan atau kesulitan untuk menghafalkan pattern itu yang di bawah ada subject plus was, verb plus adjective or adverb itu adalah pattern. Kalau kalian kesulitan silahkan kalian hafalkan satu contoh kalimat ini ya. Berarti kalian menghafalkan 3 kalimat itu. I was a student. I was not a student. Was I a student? Nah, nanti apabila kalian ingin mengaplikasikan, kalian bisa ingat-ingat kalimat ini. I was a student. Oh ya, berarti I dulu, subjeknya dulu. Lalu pakai was, berarti pakai be. Lalu a student. Ada noun ataupun adjective ataupun adverb. Oke. Di sini ada contoh kalimat lagi, ada 2. Oke, yang pertama dulu. It was sunny yesterday. Ini adalah kalimat positif. Lalu, it was not sunny yesterday. Ini kalimat negatif. Kenapa? Di sini ada not. Lalu di kalimat yang ketiga, was it sunny yesterday? Ini merupakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Lalu di yang sebelahnya ada lagi contoh kalimat, my friends were at the beach. Lalu ini adalah kalimat positif ya, yang pertama. Yang kalimat kedua, my friends were not at the beach. Di sini ada not, berarti ini adalah kalimat negatif. Yang ketiga, were my friends at the beach? Apakah teman-temanku ada di pantai? Ini merupakan kalimat interrogatif. Nah, di antara 2 kalimat ini, silahkan kalian perhatikan. Di kalimat yang pertama, kita menggunakan be was. Lalu di kalimat yang kedua, kita menggunakan were. Jadi, kan tadi udah ada keywordnya. Untuk be yang kita gunakan di past simple tense ini adalah was atau were. Jadi dipilih antara was atau were. Lalu kapan kita menggunakan was, kapan kita menggunakan were? Yaitu kita menggunakan was apabila subjek pronoun-nya I atau she atau he atau it. Jadi kalau subjeknya di antara 4 subjek pronoun ini berarti kita menggunakan be, was. Tapi kita menggunakan were apabila subjek pronoun-nya you atau we atau they. Ya, jadi pemilihan be ini nanti bergantung pada subjek pronoun-nya. Oke. Oke, tadi itu adalah kalimat verbal. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kalimat verbal. Ini sebenarnya hanya mengingatkan kembali, merefresh kembali, dan menyesuaikan. Kalau di yang sebelumnya kan berarti pakai tensesnya simple present tense. Kalau di sini kalimat verbal kita pelajari sama strukturnya, hanya saja kalau di sini kan simple past tense. Jadi kita kalau menggunakan kalimat verbal berarti pakainya was atau were. Kalau di kalimat
di kalimat nominal kita menggunakan was atau were, kalau di kalimat verbal kita menggunakannya adalah past verb atau verb yang kedua. Ya, Ahmad studied English last night. Ini merupakan kalimat verbal ya di sini karena ada kata kerjanya study. Study adalah belajar. Ini merupakan kata kerja ya. Jadi di sini disebut dengan kalimat verbal. Contoh kalimatnya, Ahmad studied English last night. Ahmad did not study English last night. Lalu untuk kalimat yang selanjutnya adalah Did Ahmad study English last night? Jadi yang kalimat pertama adalah kalimat positif atau kalimat statement pernyataan. Di yang tengah adalah kalimat negatif. Di kalimat yang di kolom yang terakhir, Did Ahmad study English last night itu merupakan kalimat interrogatif ya, kalimat tanya. Silakan kalian perhatikan patternnya atau rumusnya. Kalau yang sebelumnya kan kalimat nominal pakainya to be. Kalau mau bikin kalimat negatif hanya tinggal ditambahin not saja. Tapi kalau untuk kalimat verbal, kalian apabila ingin membuat kalimat negatif ataupun interrogatif, kalian membutuhkan kata did ya. Contohnya, Ahmad did not study. Di sini mau bikin kalimat negatif, berarti ini menggunakan untuk simple past tense ya, menggunakan did, lalu ditambahin not, dan verbnya yang tadinya di kalimat positif ini studied pakai verb 2, ketika sudah ada did, kita sudah menggunakan kata bantu did, berarti verbnya akan kembali ke dalam bentuk pertama atau base verb, study. Ya, Ahmad did not study English last night. Begitu juga dengan kalimat interrogatif, kita menggunakan kata bantu did. Dan sama juga seperti kalimat interrogatif, karena kita sudah menggunakan did, berarti verbnya akan kembali ke dalam bentuk pertama. Jadi, did Ahmad study, bukan did Ahmad studied. Ya, seperti yang di kalimat positif, study-nya terus ditambahin ed, tidak. Untuk kalimat negatif dan interrogatif, karena sudah menggunakan kata bantu did, berarti verbnya akan kembali ke dalam bentuk verb 1. Dan juga untuk kata bantu did ini, kalian tidak usah bingung kalau untuk simple past tense ini, did ini digunakan untuk semua subject pronoun. Ya, yang hanya perlu kalian perhatikan adalah kalau kalian sudah menggunakan did, berarti kalian harus menggunakan verbnya verb 1. Ya, jangan pakai verb 2 atau past verb lagi. Oke, seperti yang sebelumnya juga, kalau kalian susah atau bingung malah kalau menghafalkan rumus karena memang sebenarnya tidak baik, silakan kalian hafalkan kalimat ini. Tapi bukan hanya sekedar menghafalkan, sambil kalian bayangkan, oh strukturnya adalah Ahmad studied English last night, berarti ada subjeknya, lalu ada verbnya di sini tapi verb 2, lalu pelengkapnya apa. Lalu untuk kalimat negatif, Ahmad did not study English last night, juga berarti kalian membayangkan, oh berarti strukturnya adalah Ahmad, lalu did, lalu not, lalu verb 1, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, contoh kalimat ini kalimat verbal, ya. I did my homework last night. Ini adalah kalimat positif. Lalu kalau kalian ingin membuat kalimat negatif dari kalimat I did my homework last night, adalah I did not do. Ya, di kalimat yang pertamanya kan did, mengerjakan, tapi karena mengerjakannya lampau, berarti menggunakan did. Tapi untuk di kalimat yang kedua ini, di kalimat negatif karena sudah menggunakan did, berarti verbnya akan kembali ke dalam bentuk verb pertama, verb 1 atau base verb, yaitu do. I did not do my homework last night. Lalu kalimat interrogatifnya, did I do my homework last night? Ada did, berarti kita menggunakan base verb do. Di kalimat yang kedua, they went to Sidoarjo yesterday. Kalimat positif. Di kalimat yang negatif, they did not, atau kalau di singkat, didn't, ya.
They didn't go to Sidoarjo yesterday. Di kalimat positif menggunakan when karena sesuai pattern-nya kalau untuk kalimat positif setelah subjek adalah verb 2 atau past verb. Tapi kalau untuk di kalimat negatif dan interrogatif yang sudah ada did-nya berarti akan kembali ke dalam bentuk verb pertama atau base verb. Jadi pakainya go. Begitu juga dengan kalimat interrogatif. Did they go to Sidoarjo yesterday? Gitu ya. Jadi jangan lupa kalau sudah menggunakan did, kalian harus mengubah verb-nya menjadi bentuk verb pertama, verb 1 atau base verb. Nah, untuk adverb of time yang biasa kita gunakan di simple past tense itu biasanya last night, last month, last year dan lain sebagainya. Jadi kan ini kan mengindikasikan masa lalu ya. Jadi ya ini contohnya salah satunya adalah last night, misalnya kemarin malam, bulan lalu, tahun lalu yang kedua yesterday, hari kemarin atau this morning, this afternoon, lalu bla 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 ago, a moment ago, a week ago, 2 days ago. Jadi pokoknya kalau adverb of time yang kita gunakan di simple past tense adalah adverb of time yang menyatakan masa lalu, yesterday, last night, last year, dan lain sebagainya. Oke. Ya, itu tadi penjelasan tentang kalimat verbal. Jadi kalau kalimat verbal itu berarti kita menggunakan verb bentuk yang kedua atau past verb. Nah, verb itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada regular dan juga ada yang irregular. Kalau yang regular contohnya ada di kolom yang di sebelah kiri, misalnya accept. Ya, accept itu adalah bentuk verb 1 atau present atau base verb. Lalu kalau untuk past verb-nya adalah accepted. Kalimat verb 2 ya, accepted, lalu past participle atau kalian biasa menyebutnya verb 3 itu juga accepted. Nah, ini adalah yang disebut dengan regular verb atau yang beraturan. Jadi kalau beraturan itu bentuk pertamanya biasa, bentuk keduanya hanya tinggal ditambahin ed, bentuk ketiganya juga hanya tinggal ditambahin ed. Itu yang disebut dengan kalimat regular verb atau verb yang beraturan. Nah, kalau untuk di yang kolom sebelah kanan ini adalah irregular verb atau verb yang tidak beraturan. Jadi nanti antara verb pertama, verb kedua, verb ketiga beda semua ya. Contoh yang pertama adalah be. Kalau be biasa to be ya. Biasanya kan kalian menggunakan kalau di present adalah is, am, are. Nah, kalau di sini adalah menggunakannya was atau were. Lalu become jadi became. Begin jadi began. Break jadi broke. Jadi bentuknya itu tidak beraturan antara verb. Jadi base verb-nya itu ke verb 2-nya itu tidak beraturan ya. Yang biasanya kan kalau yang regular hanya tinggal ditambahin ed. Nah, kalau ini tuh enggak. Jadi silakan kalian sering buka, kalian bisa cari daftar irregular verb, lalu kalian tulis dan sering kalian baca biar kalian hafal ya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke exercise atau latihan soal. Ada 3 soal ya. Jadi di sini ada kalimat. Nanti kalian disuruh untuk mengisi bagian yang kosong dengan entah itu kata kerja atau to be yang tepat ya. Oke, dari yang kalimat pertama, I bla 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 happy yesterday because of your present for my birthday. Di sini sudah ada dalam kurung be, berarti kalian disuruh menentukan be atau to be yang tepat di kalimat yang pertama ini. Jadi kalimat pertama ini merupakan kalimat nominal ya, karena kita akan menggunakan to be atau be. Ya, yang perlu kalian bagaimana sih cara menentukan be yang tepat? Tadi kan sudah saya jelaskan, yaitu dilihat dari subjek pronoun-nya. Di sini subjek pronoun-nya adalah I, berarti kita menggunakan to be atau be was ya. I was happy yesterday because of your present for my birthday. Oke, lalu yang kedua, I blah 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 the book here on the table yesterday. Di sini sudah kalian diberi petunjuk si ya. Ini adalah si adalah verb 1 yang artinya melihat. Nah, di sini kalian disuruh mengisi bagian yang kosong ini dengan bentuk yang tepat. Itu bukan bentuk yang tepat untuk mengisi titik-titik di sini ya. Si kan bentuk verb pertama. Nah, kalian disuruh untuk mengubah ke dalam bentuk yang verb kedua atau past verb ya. Karena kan yesterday berarti ini adalah kalimat yang menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu atau sudah terjadi. Bentuk kedua dari si adalah saw ya. I saw the book here on the table yesterday.
Lalu kalimat yang ketiga, you are here now, but last night you bla 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 at the hospital. Di sini juga sudah ada clue-nya yaitu be. Berarti kalian disuruh menentukan to be yang tepat ya, to be. Oke. Nah, dilihat subjek pronoun-nya di sini adalah you. Berarti be yang paling tepat kita gunakan di kalimat yang ketiga adalah were ya. Kalau kita menggunakan was kalau subjek pronoun-nya I atau he atau she atau it. Lalu kita menggunakan were apabila subjek pronoun-nya you atau they atau we. Oke. Nah, di slide berikutnya adalah ada kuis. Ya, silakan kalian perhatikan yang dikotakan sebelah bawah. Sebutkan kalimat di samping yang termasuk kalimat verbal dan kalimat nominal. Jadi kalian harus menentukan ini mana sih yang masuk ke dalam kalimat nominal, mana sih yang dalam bentuk kalimat verbal. Itu silakan kalian tulis di kolom komentar beserta dengan artinya. Jadi selain kalian menggolongkan ini kalimat nominal, lalu ini kalimat verbal, itu disertai dengan artinya ya, sambil kalian mengartikan. Silahkan dijawab kuis ini seperti pelajaran kita yang sebelumnya. Siapapun yang komen ya atau siapapun yang menjawab kuis ini akan mendapat nilai tambahan. Oke, berarti kan berarti kalian aktif ya mengikuti pembelajaran online. Oke. Silakan yang butuh nilai tambahan bisa jawab pertanyaan ini. Di sini ada 6 kalimat. Kalian tinggal menentukan mana yang kalimat verbal, mana yang kalimat nominan. Oke? Saya tunggu komen dari kalian ya. Ya, this is our last slide. Ini adalah slide terakhir kita. Jadi artinya ini adalah akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum saya menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita review kembali materi yang sudah kalian pelajari. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang past simple tense. Kita menggunakan past simple tense apabila kita ingin menyatakan kegiatan atau keadaan yang terjadi di masa lampau. Lalu ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal berarti kan kalian harus menggunakan be. To be atau be yang harus kalian gunakan di past simple tense ini adalah kalau tidak was, yaitu berarti were. Jadi hanya ada dua pilihan, was atau were. Kita menggunakan was apabila subjek pronoun-nya I, he, she, it. Lalu kita menggunakan be were apabila subjek pronoun-nya you atau they atau we. Lalu untuk kalimat verbal berarti kalian harus menggunakan verb kedua atau past verb. Tapi hati-hati juga verb itu ada dua jenis, yaitu reguler dan juga ada yang irregular. Kalau yang reguler berarti hanya tinggal ditambahin ed ya. Jadi accept itu base verbnya atau verb 1, verb 2-nya hanya tinggal ditambahin ed jadi accepted. Kalimat verb yang ketiga bentuk yang past participle juga hanya tinggal ditambahin ed accepted. Tapi kalau untuk yang irregular berarti itu tidak beraturan sih, misalnya jadinya saw ya, saw saw dan lain sebagainya ya. Silahkan kalian cari daftar irregular verb ya secara mandiri, bisa lewat internet ataupun di kamus juga ada. Oke. That's all from me. Thanks for your attention and see you next 2 weeks. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.